Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Dekantu dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, semester 4. Pada saat ini, saya akan memaparkan tugas dari dosen Nurse Julita Legi, Eskep Mkep, mata kuliah Keperawatan Anak 1. Saat ini saya akan menjelaskan pathway diare. Pathway diare terbagi atas 3 bagian. Yang pertama infeksi yang menyebabkan berkembangnya di usus, terjadi hipersekresi dan elektrolit yang terjadi di isi usus menyebabkan pergeseran air dan elektrolit ke usus. Namun, sebelum terjadi pergeseran air dan elektrolit ke usus, lebih dulu terjadi malabsorpsi serta meningkatkan tekanan osmotik. Yang kedua, makanan menyebabkan toksik tak dapat diserap. Yang ketiga, psikologi, terjadinya ansietas yang menyebabkan penyerapan makanan di usus menurun. Ketika terjadi pergeseran air dan elektrolit ke usus, maka terjadilah diare. Diare terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, frekuensi BAB meningkat menyebabkan hilang cairan dan elektrolit berlebih, terjadinya integritas kulit. Setelah hilang cairan, terjadinya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit menyebabkan osidosis metabolik yang terjadi sesak sehingga terjadi pertukaran gas. Setelah gangguan keseimbangan, terjadilah dehidrasi yang menyebabkan hipovolemia dan resiko syok. Yang kedua adalah mual muntah, menyebabkan nafsu makan menurun sehingga terjadinya defisit nutrisi. Berikut adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respons klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik berlangsung aktual maupun potensial. Diagnosa keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi respons klien, individu, keluarga, dan komunitas terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada kasus diare menurut Nura Arif dan Kusuma tahun 2015 dan PPNI 2017 sebagai berikut. A. Gangguan pertukaran gas, B. Diare, C. Hipovolemi, D. Gangguan integritas kulit, E. Defisit nutrisi, F. Resiko syok, G. Ansietas. Intervensi keperawatan menurut PPNI. Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran outcome yang diharapkan PPNI tahun 2019. Adapun intervensi yang sesuai dengan penyakit diare adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan pertukaran gas, perubahan membran alveolar kapiler. Tujuan, setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan pertukaran gas pasien meningkat dengan kriteria hasil: A. Pola nafas membaik, B. Warna kulit membaik, C. Sianosis membaik, D. Takikardia membaik. Kedua, intervensi. Observasi: A. Monitor frekuensi, irama, dan kedalaman upaya nafas, B. Monitor pola nafas, C. Monitor saturasi oksigen, D. Monitor nilai analisa gas darah. Yang berikut terapeutik. Dokumentasikan hasil pemantauan dan berikut adalah edukasi. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Informasikan hasil pemantauan jika perlu. Berikut kolaborasi. Kolaborasi pemberian obat diare fisiologis, proses infeksi. Tujuan, setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan eliminasi fekal pasien membaik dengan kriteria hasil: A. Konsisten feses meningkat, B. Frekuensi defekasi atau BAB meningkat, C. Peristaltik usus meningkat, D. Kontrol pengeluaran feses meningkat, E. Nyeri abdomen menurun. 2. Intervensi. Observasi, identifikasi penyebab diare, identifikasi riwayat pemberian makanan, identifikasi gejala invaginasi. Monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja. Monitor jumlah pengeluaran diare. Berikut terapeutik. Berikan asuran cairan oral atau oralit, pasang jalur intravena, berikan cairan intravena, ambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap, ambil sampel feses untuk kultur jika perlu. Berikut adalah edukasi. Anjurkan menghindari makanan pembentuk gas, pedas,
dan mengandung laktosa. Anjurkan makanan porsi kecil dan sering secara bertahap. Berikut kolaborasi. Kolaborasi pemberian obat pengeras feses, kolaborasi pemberian obat antimotilitas, hipovolemi, kehilangan cairan aktif. Dengan tujuan setelah dilakukan intervensi keperawatan, diharapkan status cairan pasien membaik dengan kriteria hasil turgor kulit membaik, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, serta membran mukosa membaik. Kemudian intake cairan membaik, output urin meningkat. Yang kedua adalah intervensi. Observasi yang pertama, periksa tanda dan gejala hipovolemia, misal frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, haus lemah. Kedua, monitor intake dan output cairan. Berikut terapeutik. Hitung kebutuhan cairan, berikan asuhan cairan oral. Berikut edukasi, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari posisi mendadak. Berikut kolaborasi. Kolaborasi pemberian cairan isotenis NaCl-RL. Kolaborasi pemberian infus cairan kristoboloid 20 ml per kg BB untuk anak. Demikian tugas yang telah saya membawa.